Assalamualaikum semuanya. Yuk lanjut lagi di Pinang Bos Mafia, bab 29. Terima kasih yang selalu mendukung karya Virgo. Jangan lupa subscribe. Salwa memasuki kamarnya, kamar yang sekarang akan dia tempati dengan Raka. Kamarnya begitu nyaman. Tentu saja beda jauh dibandingkan kamar yang di kosnya Salwa biasanya. Dia mulai merapikan barang-barangnya di sana. Tiba-tiba ada tangan kekar yang melingkar di perutnya. "Mas?" Raka membisu. Tapi tangannya masih tak ingin melepas wanita yang sekarang memenuhi dunianya itu. Lalu beberapa lama kemudian, dia merebahkan badannya dengan kasar di tempat tidur. Salwa mengerti, Raka pasti kelelahan. Memang, dia belum sempat istirahat usai dari Turki. Apalagi besok Raka akan sibuk kerja lagi. "Mas, mau Salwa pijitin?" Raka diam dan berpikir, pasti Salwa juga kelelahan. Dia tak ingin membuat Salwa tambah lelah lagi. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, Salwa sudah memegang minyak urut dan mulai memijit Raka. "Sayang, udah deh. Aku tahu kamu capek. Sini, rebahan aja di sampingku," ajak Raka sambil menepuk-nepuk sampingnya. Salwa menghela nafas, tapi tersenyum. "Udah, kali ini Mas nurut sama Salwa," ucapnya dengan tegas. Raka tidak menolak lagi. Dia mulai menikmati setiap pijatan Salwa. Dan sekitar 30 menit kemudian, Raka merasakan letihnya sudah berkurang dan terasa lebih bugar. "Yang kok kamu pintar banget, bisa ngurut gitu?" ucap Raka heran. "Apaan sih Mas? Udah biasa. Salwa kalau pas lagi di rumah, ngurut ibu atau ayah. Yah gimana Mas? Salwa jarang di rumah. Mumpung di rumah, bisa mikirin orang tua," ucapnya. "Tapi Mas gak mau kamu capek. Gantian Mas pijitin ya." Salwa bengong mendengarnya. "Gak usah Mas. Nanti kalau Salwa beneran capek, Salwa tinggal panggil tukang urut." "Lah kenapa tadi gak panggil tukang urut buat Mas aja?" tanya Raka. "Pijitan Salwa kurang enak ya Mas?" tanyanya. Tapi terlihat kalau sekarang raut wajahnya berubah. Raka yang pandai membaca situasi langsung kelabaan. "Enak banget malah. Mas khawatir jadi kecanduan," ucapnya. Raka lega melihat istrinya kembali tersenyum. Esok harinya, ibu dan ayah bersiap-siap untuk kembali ke kotanya. Raka sudah menyiapkan sopir untuk mengantar mertuanya sampai di rumahnya. "Ayah, ibu maafin Raka, hari ini gak bisa ngantar ke rumah," ucapnya sambil bersalaman mencium punggung tangan ayah. "Gak apa-apa, ayah tahu kamu sibuk dan lelah. Tapi ayah titip Salwa ya." "Tentu saja ayah, Salwa sekarang adalah tanggung jawab saya. Jangan khawatir ayah," jawab Raka. Salwa keluar, memeluk ayah dan ibunya. "Titip ayah sama ibu ya Pak. Tolong hati-hati di perjalanan," ucap Salwa pada sopir.
Santi dan Ajeng juga sudah duluan pamit sebelum ayah dan ibu pulang. Rumah sepi ya mas? Padahal kemarin ramai banget, ucap Salwa lirih. Sesaat muncul ide jahil Raka. Kalau kita buat anak aja gimana? 5 anak yang lucu-lucu. Bayangkan gimana ramainya rumah kita. 5? Salwa menjawab dengan sedikit terkejut. Gimana sayang, kapan buatnya? Sekarang aja yuk, ucap Raka menggodanya. Salwa hanya tersenyum tersipu. Raka sudah berada di kantor barunya. Dia lega karena usahanya membangun bisnis baru ini lancar, seperti yang dia harapkan. Bisnisnya yang dulu kini benar-benar tak tersisa. Raka berpikir, pasti saat itu sekutu maupun musuhnya dulu kelimpungan, bertanya-tanya tentang keberadaannya. Tok-tok, masuk. Terlihat Tony yang datang dan membawa beberapa barang dan berkas-berkas. Raka ingat, Tony memang menunggunya. Info apa yang kamu dapatkan, Ton? Tanya Raka. Berjanjilah untuk tetap tenang, Bang, ucap Tony. Raka terkejut. Memangnya apa yang akan disampaikan Tony sampai seperti itu? Oke, jawabnya. Lalu Tony mulai menjelaskan apa yang terjadi. Tony memperlihatkan semua bukti dan berkas yang dibawanya saat ini. Raka terlihat serius menyimak semua perkataan Tony. Usai melaporkan ini, Tony langsung keluar dari ruangan Raka. Raka termenung sendirian di ruangannya. Tubuhnya gemetar, menahan segala amarah. Rupanya, Tony sudah melaporkan padanya tentang dibalik kematian adiknya. Mata Raka berkaca-kaca teringat adiknya. Mr. Alex dan Papa Cheryl terlibat, Bang. Kata-kata Tony berhasil mengguncang kewarasannya. Yang difikirkan Raka sekarang adalah menghancurkan mereka yang membunuh adiknya. Tapi dia teringat Salwa. Bagaimana Raka berusaha meninggalkan dunianya yang kelam dan pergi ke pelukan Salwa. Jikalau sekarang Raka membalaskan dendam, bukankah Raka harus masuk lagi ke dunia yang kelam itu? Raka sangat frustasi. Ini adalah pilihan yang berat untuknya. Tony di luar juga gelisah. Dia tahu apa yang Raka rasakan sekarang. Tony sudah bertekad memberitahu semuanya pada Raka. Dia tak rela orang yang membunuh adik Raka sekarang hidup nyaman di luar sana. Di sisi lain, dia juga sangat tak tega. Apapun nanti keputusan Raka, Tony akan menghargainya. Karena baginya hanya Raka yang bisa memutuskan. Apapun keputusanmu, aku akan tetap bersamamu mendukungmu, ucap Tony dalam hati. Lalu teleponnya berdering. Terlihat di layar nama Raka yang tertera. Untuk apa Bang Raka nelpon?